Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Musaini SPD, Kepala Sekolah SDN 002 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekolah kami berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tempat di mana semangat belajar anak-anak tumbuh di tengah keterbatasan. Dari sinilah kami memulai langkah perubahan melalui program sikap literasi, sinergi, inquiry, kolaboratif untuk aksi pembelajaran. Literasi adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia. Sekolah dasar literasi menjadi kunci bagi murid untuk menguasai berbagai disiplin ilmu dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2024, kemampuan literasi murid di SD Negeri 002 Sebatik Barat masih tergolong rendah. Hanya 6,67% murid yang berada di atas kompetensi minimum, sementara 30% masih jauh di bawahnya. Capaian literasi sekolah baru 40%. Kondisi ini menunjukkan ekosistem literasi perlu diperkuat melalui pembelajaran bermakna dan pembiasaan membaca. Dalam upaya memperkuat budaya literasi, sekolah menghadapi beberapa tantangan. Minat baca murid yang masih rendah, sarana literasi terbatas, kompetensi guru yang perlu ditingkatkan, serta kolaborasi yang belum optimal. Letak geografis di wilayah perbatasan juga membatasi akses sumber belajar. Semua ini menjadi alasan kuat mengapa gerakan perubahan harus segera dimulai. Berdasarkan permasalahan literasi yang ada di SD Negeri 002 Sebatik Barat, maka perlu solusi nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan program sikap literasi, sinergi, inquiry, kolaboratif untuk aksi pembelajaran. Program sikap literasi memadukan inquiry kolaboratif yang terdiri dari tahapan assess, design, implement, measure, reflect, dan change. Dan selain itu, sikap literasi juga menggunakan desain pembelajaran mendalam yang terdiri dari praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Tujuan dari program ini dapat meningkatkan literasi yang nantinya dapat mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Pada siang hari ini, awal pada inquiry kolaboratif dimulai dengan proses assess untuk memahami kondisi literasi sekolah secara menyeluruh. Saya bersama guru melakukan analisis data rapor pendidikan, observasi kelas, serta wawancara sederhana dengan guru, murid, dan orang tua. Dari hasil wawancara sederhana diperoleh informasi sebagai berikut. Rendahnya minat baca murid, keterbatasan sarana literasi, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta minimnya kolaborasi warga sekolah dan kemitraan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dapat dikelompokkan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, penguatan pembelajaran seperti pelatihan guru, integrasi literasi dalam RPP, pemanfaatan media digital, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pengembangan ekosistem literasi. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu atas kebutuhan penguatan kolaborasi dan kemitraan yang meliputi kolaborasi antar guru, keterlibatan warga sekolah, kemitraan dengan pihak eksternal, dan kepemimpinan pembelajaran yang menggerakkan. Pada tahap desain, sekolah mulai menyusun langkah konkret untuk menjawab berbagai permasalahan literasi yang telah teridentifikasi pada tahap akses. Upaya perencanaan difokuskan pada penguatan sistem dan membentuk tim literasi sekolah. Setelah tim terbentuk, disusun rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, indikator keberhasilan, dan strategi pelibatan warga sekolah serta masyarakat. Tim juga merancang instrumen evaluasi seperti lembar observasi, angket minat baca, jurnal refleksi, dan portofolio karya murid. Perencanaan ini memastikan setiap kegiatan memiliki tolok ukur yang jelas dan selaras dengan tujuan peningkatan budaya literasi sekolah. Oh, Jumat literasi, Bu, ya? Selain itu, Jumat literasi. sekolah mulai Harus merancang dilibatkan. konsep Bukan pojok baca kelas yang menarik, serta memetakan potensi kerjasama dengan pihak eksternal,
Ya, seperti Perpustakaan Desa Liang Bunyu, Perpustakaan SD Negeri 004 Sebatik Barat, Perpustakaan Daerah Kabupaten Nunukan, dan lembaga mitra pendidikan lainnya. Setelah tahap perancangan selesai dan tim literasi sekolah terbentuk, kegiatan selanjutnya adalah implement. Pelaksanaan diawali dengan mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru. Selain itu, program 15 menit sebelum belajar juga sudah mulai dilaksanakan. Pembuatan pojok baca kelas, pengadaan buku bacaan melalui penganggaran dari dana BOS, sekolah juga mulai menghidupkan ruang perpustakaan sekolah yang selama ini jarang dimanfaatkan untuk aktivitas membaca. Implementasi program juga melibatkan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak membaca di rumah. Selain itu, sekolah juga menjalin kemitraan dengan Perpustakaan Desa Liang Bunyu. Selain bermitra dengan Perpustakaan Desa Liang Bunyu, sekolah juga mengadakan kerjasama atau MOU dengan Perpustakaan SDN 004 Sebatik Barat. Kemitraan juga dilakukan dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Nunukan. Sekolah juga mengadakan kemitraan dengan para pegiat literasi yang ada di Sebatik Barat. Tahapan selanjutnya adalah measure. Untuk mengukur efektivitas program, digunakan instrumen yang sudah disiapkan untuk menilai efektivitas program sikap literasi, seperti angket untuk mengukur minat baca murid, lembar observasi untuk menilai integrasi literasi dalam pembelajaran, serta jurnal refleksi dan portofolio untuk memantau perkembangan kemampuan dan sikap literasi murid. Pengukuran dilakukan secara partisipatif melibatkan guru, tim literasi, dan kepala sekolah agar hasilnya objektif. Tahap selanjutnya adalah refleksi dilakukan sebagai proses evaluasi dan pembelajaran bersama setelah data hasil pengukuran dikumpulkan dan dianalisis. Tim literasi sekolah bersama guru melakukan forum refleksi untuk menelaah capaian program dan saling berbagi praktik baik serta menemukan kendala yang masih dihadapi. Berdasarkan hasil refleksi, diketahui bahwa dengan adanya pojok baca kelas dan proyek literasi mampu menumbuhkan antusiasme murid dalam membaca dan berkarya. Guru juga mulai terbiasa mengintegrasikan kegiatan literasi dalam pembelajaran. Namun, ada 2 orang guru masih perlu pendampingan lanjutan. Berdasarkan hasil refleksi, sekolah menyusun rencana tindak lanjut untuk memperkuat keberlanjutan program sikap literasi dengan fokus pada peningkatan kemampuan membaca murid di kelas awal. Kemitraan dengan orang tua diperkuat melalui program mendampingi anak membaca di rumah. Program sikap literasi di SD Negeri 002 Sebatik Barat menghadirkan perubahan nyata. Budaya membaca tumbuh di setiap kelas dan semangat belajar terpancar dari setiap murid. Hasil asesmen menunjukkan lebih dari 86% peserta didik telah mencapai kompetensi literasi dengan rata-rata 73,78. Kemampuan memahami, merefleksi, dan mengevaluasi teks semakin kuat dan merata. Guru semakin terampil mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Pojok baca hadir di setiap kelas. Program sikap literasi membuktikan bahwa perubahan positif tumbuh dari kolaborasi dan kepemimpinan yang berpihak kepada murid. Sinergi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan mitra eksternal menumbuhkan budaya literasi yang hidup di setiap kelas. Dari perbatasan kami menyalakan lentera literasi untuk Indonesia emas. Demikian video praktik baik yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.